dengan kami di channel Umar Zaki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit di ketakhinggaan. Limit ini adalah lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya di kelas 3 program MIPA. Baik, di limit ketakhinggaan ini kita akan banyak bercerita tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan tentang limit fungsi di mana X-nya menuju tak hingga. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas bagaimana caranya penyelesaiannya, baik, mari kita melihat terlebih dahulu beberapa hal terkait dengan ketakhinggaan itu sendiri. Tak hingga itu sendiri disimbolkan dengan seperti ini, seperti angka 8, tapi dia tidur. Nah, jika kita mengambil suatu bilangan, maka tak hingga itu adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan itu. Banyak orang mengatakan bahwa tak hingga itu adalah sesuatu yang sangat besar, dan kita tidak tahu berapa besar hal tersebut. Beberapa literatur mengatakan bahwa tak hingga itu bukan bilangan real, karena kita susah mendefinisikan bilangan apa yang cocok dengan itu. Tetapi secara umum dapat kita katakan bahwa untuk sesuatu yang sangat besar nilainya itu, kita simbolkan dengan simbol seperti ini. Ini adalah simbol tak hingga, seperti nomor 8 tidur. Secara umum kita definisikan, misalkan f adalah fungsi yang didefinisikan atau terdefinisi pada interval buka A sampai tak hingga, maka limit X menuju tak hingga dari fungsi fx itu misalkan adalah sama dengan L, dapat dimaknai sebagai nilai fx dapat dibuat sebarang dekat ke L dengan cara mengambil X yang cukup besar. Atau untuk X yang menuju tak hingga pada fungsi fx itu nilai limitnya adalah L, artinya kita dapat menentukan nilai-nilai tertentu dari suatu fungsi fx jika X-nya menuju nilai yang sangat besar. Nah, di pembelajaran kita ada beberapa bentuk limit di ketakhinggaan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk rasional. Biasa juga kita sebut sebagai bentuk pecahan. Secara umum dapat kita lihat bentuknya seperti ada di sebelah kanan ini. Limit X menuju tak hingga, fungsinya berbentuk pecahan. Ada pembilang dan ada penyebut. Yang kedua adalah bentuk irasional. Biasa kita sebut dengan bentuk akar karena memang secara umum model umumnya itu ada akarnya. Ya, ada akarnya dan dikurangi, di tengahnya itu kurang. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya kenapa bukan tambah gitu ya. Ini bentuk umumnya adalah kurang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau limitnya itu menuju tak hingga, tetapi fungsi yang disajikan adalah bentuk-bentuk trigonometri. Kemudian ada bentuk khusus. Ini materi pengayaan, insya Allah kalau cukup waktu tetap kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Bentuknya seperti ini, lim X menuju tak hingga 1 ditambah 1/X berpangkat X itu sama dengan nilai E. Kemudian dari semua ini kita akan mencoba mencari tahu juga bagaimana menyelesaikan model limit di ketakhinggaan untuk suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau penyelesaian kasus-kasus nyata dalam kehidupan yang berkaitan dengan limit di ketakhinggaan. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan mencoba untuk menyelesaikan limit fungsi yang menuju ketakhinggaan, yang menuju tak hingga untuk fungsi rasional. Secara umum, semua jenis limit di ketakhinggaan yang terdapat bentuk-bentuk seperti yang kita sajikan tadi, konsep dasarnya ini dulu yang harus kita pahami. Untuk kasus sederhana seperti ini, limit X menuju tak hingga
dari 1 per X atau limit X menuju negatif tak hingga dari fungsi 1 per X. Nah, kalau kita mengambil angka-angka, ini kan tak hingga ini adalah sesuatu yang sangat besar, maka kita mencoba memilih bilangan-bilangan yang semakin membesar. Kemudian kita substitusi ke fungsi ini. Misalkan kita ambil X sama dengan 1, maka 1 per X-nya atau 1 per 1-nya tentu sama dengan 1. Kalau kita ambil X 10, maka untuk baris keduanya tentu jadi 1 per 10. 1 per 10 itu 0,1. Kalau kita ambil X sama dengan 100, maka 1 per X-nya menjadi 0,01. Semakin membesar, saya ambil 10.000, maka 1 per X-nya menjadi 0,001. Sehingga kalau saya memilih X yang sangat besar sekali menuju tak hingga, maka tentu ini akan semakin mengecil. Kita asumsikan dia nilainya adalah 0. Nah, demikian halnya kalau kita ambil X menuju negatif tak hingga. Negatif tak hingga itu berarti dia nilainya sangat kecil karena arahnya ke kiri. Ya, negatif tak hingga. Kita coba ambil negatif 1, nilai 1 per X-nya negatif 1, negatif 10, hasilnya negatif 0,1. Ini disubstitusi ya, X-nya diganti dengan negatif 10, berarti 1 bagi negatif 10, hasilnya negatif 0,1. Semakin kecil, negatif 10.000, hasilnya negatif 0,001. Akhirnya, kalau saya ambil negatif yang sangat kecil sekali, maaf ini harusnya ada negatifnya, maka dia mendekati 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X menuju tak hingga dari bentuk 1 per X sama dengan 0. Atau dapat juga dikatakan limit X menuju tak hingga A dibagi X itu nilainya 0 untuk A bilangan real. Jadi berapapun yang ada di atas. Logika sederhananya gini. Kalau saya punya 1 kue, saya bagi kepada 5 orang, maka setiap orang itu akan mendapatkan jatah bagian kue kan 1/5. Tapi kalau 1 kue saya bagi kepada 10 orang, maka setiap orang itu akan mendapatkan 1/10 bagian. Nah, 1/5 dengan 1/10 itu kan lebih kecil 1/10. Semakin banyak orang yang saya bagikan kue, dari 1 buah kue itu tentu hasilnya yang didapatkan setiap orang itu semakin sedikit, semakin kecil. Apalagi kalau banyak sekali orang yang saya harus bagi kue tersebut, padahal kue saya hanya 1. Tentu yang didapatkan kecil sekali. Maka ketika saya memilih X menuju tak hingga, 1 dibagi X, itu nilainya adalah 0. Inilah yang kita pakai nanti dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan limit di ketahinggaan. Ini fungsi pentingnya. Limit X menuju tak hingga, 1 per X sama dengan 0. Saya ulangi, limit X menuju tak hingga, 1 per X sama dengan 0. Atau limit X menuju tak hingga, A per X. A-nya ini bisa kita ganti 5, 6. Misalnya 6 per X, tetap nilainya adalah 0. Nah, kita coba menyelesaikan limit di ketahinggaan untuk bentuk rasional. Bentuk umumnya kita sudah sampaikan tadi, dia berbentuk pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Dasar penyelesaiannya tadi, yang kita jelaskan bahwa limit X menuju tak hingga itu, dari fungsi 1 per X, nilainya adalah 0. Nah, caranya adalah untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan berbentuk rasional atau berbentuk pecahan seperti ini, maka sedapat mungkin untuk memunculkan bentuk seperti bentuk dasar penyelesaian. Jadi dalam kepala kita untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan di mana fungsinya itu berbentuk pecahan atau rasional, maka sedapat mungkin kita memunculkan bentuk seperti ini. X menuju tak hingga 1 per X, karena itu nilainya 0. Bagaimana caranya memunculkan bentuk dasar seperti ini? Caranya adalah dengan membagi setiap suku dengan pangkat tertinggi. Jadi kita identifikasi pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Kemudian membagi setiap suku dengan pangkat tertinggi tersebut. Ini ada bintang merah, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa caranya itu dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut saja. Dia fokus di penyebut. Tapi secara umum buku-buku belakangan itu hanya mengatakan membagi dengan pangkat tertinggi. Baik, mari kita lihat contoh soal. Yang pertama, limit X menuju tak hingga dari fungsi X tambah 3 sama dengan berapa?
Ini apakah dia bentuk rasional seperti tadi? Tidak, karena dia bukan bentuk pecahan. Maka seperti limit secara umum, ya disubstitusi saja. X-nya diganti dengan tahingga. Tahingga tambah 3, kalau saya bahasa sederhanakan, tahingga ini saya bilang banyak. Banyak ditambah 3 ya tetap banyak. Jadi jawabannya adalah tahingga. Kemudian bagaimana soal berikutnya? Limit X menuju tahingga. X pangkat 2 ditambah 2X kurang 4 sama dengan berapa? Apakah dia bentuk rasional? Pecahan? Bukan. Ya substitusi saja. Ganti X-nya dengan tahingga. Jadinya tahingga pangkat 2 ditambah 2 kali tahingga kurang 4. Tahingga saja adalah bilangan yang sangat banyak. Sangat besar. Sesuatu yang sangat besar. Pangkat 2 kan lebih besar lagi. Ditambah lagi tahingga, tentu hasilnya adalah tahingga. Apakah sama ini semua tahingga yang di depan, di tengah, di belakang ini? Tentu tidak sama, tetapi karena kita kesulitan mendefinisikan simbol yang sesuai, ya kita pakai simbol tahingga. Dia adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Baik, bagaimana kalau soalnya berbentuk rasional? Coba kita lihat. Tentukan nilai dari limit X menuju tahingga 3X pangkat 4 ditambah 2 dibagi 3 dikurang 5X pangkat 4. Katanya jawabannya adalah negatif 3/5. Apa betul? Mari kita ikuti langkah yang sudah kita sampaikan sebelumnya. 1. Mengubah. Bisa mungkin bagaimana caranya supaya kita memunculkan bentuk dasar. Ada seperti X. Caranya dengan membagi pangkat tertinggi. Coba kita lihat soalnya. Yang di atas ini 3X pangkat 4 tambah 2. Variabel X-nya yang memiliki pangkat kan yang ini. X pangkat 4. Pangkat tertingginya adalah 4. Kalau yang di bawah, pangkat tertingginya juga 4. Kebetulan sama. Maka semua yang ada di sini, ya 3X pangkat 4-nya, 2-nya, 3-nya, negatif 5X pangkat 4-nya, semua dibagi dengan X pangkat 4. Kenapa dibagi dengan X pangkat 4? Karena X pangkat 4 lah pangkat yang paling tinggi. Nah, seperti terlihat di langkah berikutnya, semua dibagi dengan X pangkat 4. Apa yang terjadi kalau sudah dibagi dengan X pangkat 4? Ini habis. X pangkat 4, X pangkat 4, 2 per X pangkat 4. Tetap saja seperti itu. 3 per X pangkat 4 kurang 5X pangkat 4 bagi X pangkat 4, X pangkat 4-nya habis. Seperti ini. Ini habis ya, seharusnya tidak ada lagi ini. Hasilnya 3, limit X menuju hingga dari fungsi konstan itu sama saja. Kalau di sini 3 tetap 3. Ini sudah sesuai dengan bentuk dasar tadi. Penyebutnya X. Hasilnya adalah 0. Ini juga hasilnya 0. Kalau dilimitkan hasilnya 0. Ini hilang X pangkat 4-nya, sisa 5. Limit X menuju hingga dari 5, hasilnya 5. 3 tambah 0, 3. 0 kurang 5, negatif 3/5. Nah, jadi betul jawabannya adalah negatif 3/5. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal berikut ini. Nilai limit X menuju tahingga dari fungsi 4X pangkat 3 kurang 2X kurang X pangkat 2 tambah 6X pangkat 5 tambah 6 dibagi dengan 3X pangkat 4 kurang 5 kurang 2X ditambah 2X pangkat 5 adalah. Nah, soal ini berbentuk fungsi rasional, berbentuk pecahan. Maka yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi pangkat tertinggi yang ada di sini. Di sini pangkat 3, X-nya pangkat 3, ini X-nya pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 5, ini tidak ada. Yang di atas pangkat tertingginya adalah 5. Yang ini ya, yang ini. Kalau yang di bawah 3X pangkat 4, pangkat tinggi, tertingginya. Pangkatnya pangkat 4, ini tidak ada, ini pangkat 1, ini pangkat 5. Yang di bawah juga pangkat tertingginya adalah 5. Kebetulan sama, berarti semua yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 5. Ya, karena X pangkat 5 lah pangkat tertinggi. Menuju hingga, berarti 4X pangkat 3 per X pangkat 5 kurang 2X per X pangkat 5 kurang X pangkat 2 per X pangkat 5 ditambah 6X pangkat 5 per X pangkat 5 ditambah 6 per X pangkat 5. Panjang juga ya.
dibagi 3x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 5 kurang 5 per x pangkat 5 kurang 2x per x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 5 per x pangkat 5. Tulisan limit ini masih ada karena kita baru membagi, belum substitusi. Limit x menuju tak hingga, ini x-nya pangkat 3 di atas, pangkat 5 di bawah, berarti sisa 2 ya. 4 per x pangkat 2 ya. Kalau yang ini x-nya di atas 1, yang di bawah 5, berarti mati 1, 2 per x pangkat 4 kurang x pangkat 2, x pangkat 5, 2 kurang 5 negatif 3, berarti 1 per x pangkat 3 ditambah, ini x pangkat 5 habis 6, tambah 6 per x pangkat 5. Tidak ada masalah dia ya. Dibagi dengan ini, di atas x-nya 4, di bawah x-nya 5, berarti sisa 1 di bawah, 3 per x kurang 5 per x pangkat 5 kurang 2 per x pangkat 4 tambah, ini habis. Sisa 2 ya. X pangkat 5-nya habis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah sederhanakan. Cek. Ini tadi sesuai bentuk dasar. Berarti kalau dilimitkan x menuju tak hingga nilainya 0. Ini nilainya juga 0. Ini juga nilainya 0. Ya, ini 0 juga. Kalau ini nilainya konstan. Berarti tetap 6. Kalau ini nilainya 0. 6 dibagi sesuatu yang sangat besar, nilainya 0. Dibagi dengan 0 kurang 0 kurang 0 tambah 2. Kita sisa sederhanakan. 0 kurang 0 kurang 0 tambah 6 tambah 0, 6. Dibagi dengan 0 kurang 0 kurang 0, 0 tambah 2, ya 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Nah, seperti itu. Nah, soal selanjutnya, nilai limit x menuju tak hingga dari fungsi 3x kurang 2 berpangkat 3 dibagi 4x tambah 3 berpangkat 3. Kalau ada soal seperti ini adalah berbentuk rasional. Berarti kita akan mencoba memunculkan bentuk dasar tadi, bentuk super X. Nah, kita identifikasi pangkat tertinggi, tetapi ini karena berpangkat 3, 3x kurang 2-nya berpangkat 3, maka kita bagi dulu semua. Kita uraikan dulu. Jadi 3x kurang 2 ini kita pangkat 3-kan dulu. Berarti saya tulis ulang ya, limit x menuju tak hingga 3x kurang 2 pangkat 3 per 4x tambah 3 pangkat 3. Hasilnya adalah limit x menuju tak hingga, gitu ya. Nah, ini kalau diuraikan berarti 3x kurang 2 diperkalikan sebanyak 3 kali. 3x kurang 2 kali 3x kurang 2 kali 3x kurang 2. Coba kita ini ya. 3x kurang 2 kali 3x kurang 2 kali 3x kurang 2. Ini dulu berarti 9x pangkat 2 kurang 12x tambah 4. Oke. Tambah 3 kali 3x kurang 2. Hasilnya berarti 27x pangkat 3 dikurang 18x pangkat 2 dikurang 36x pangkat 2 tambah 24x tambah 12x kurang 8. Ya, 27x pangkat 3 kurang 54x pangkat 2 ditambah 36x kurang 8. Nah, berarti 3x kurang 2. Dari mana ini semua? Ini dengan ini dulu dapat 9x. Ini dengan ini 6x. Ini juga 6x jadi 12x. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Selanjutnya ini lagi dikali ya. Dipasang-pasangkan seperti ini yang pernah kita pelajari di SMP sebelumnya. Ya. Berarti ini menjadi 27x pangkat 3 dikurang 54x pangkat 2
ditambah 36X kurang 8. Dengan cara yang sama, 4X tambah 3 itu dipangkat 3 kan juga, diperkalikan sebanyak 3 kali seperti ini. Hasilnya adalah 64X pangkat 3 ditambah ya. 48 8X pangkat 2 ditambah 36X ditambah 27. Nah, ini sudah seperti fungsi rasional sebelumnya. Kalau Anda lihat ini dari mana, cara pengerjaannya seperti ini juga. Nah, sekarang kita identifikasi pangkat tertinggi di atas itu, pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Di bawah juga pangkat 3, kebetulan lagi sama. Maka kita bagi semua dengan pangkat 3. Sehingga 27X pangkat 3 per X pangkat 3, 54X pangkat 2 per X pangkat 3, 36X per X pangkat 3 kurang 8 per X pangkat dibagi 64X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 48X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 27 per X pangkat 3. Sekarang kita sederhanakan. Ini menyeberang ya. Limit X menuju tak hingga. Ini X pangkat 3-nya habis. 27 kurang 54 per X. Karena di atas 2, di bawah 3. Ditambah 36 per X pangkat 2. Kurang 8 per X pangkat 3. Dibagi 64 tambah 48 per X tambah 36 per X pangkat 2 7 per X pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sisa menggunakan sifat tadi, rumus dasar tadi. Ini konstan berarti nilainya tetap 27. Ini ada per X-nya berarti 0. Ini ada juga per X-nya berarti 0. 0. 64 tambah 0 tambah 0 sama dengan 27 per 64. Jadi jawabannya adalah 27 per 64. Contoh selanjutnya, nilai dari limit X menuju hingga akar 5X tambah 4 kurang akar 3X tambah 9 per 4X. Ini fungsi rasional ya, karena ada pembilang, ada penyebut. Cuma yang masalah di atas ada akar. Oke, caranya sama, kita identifikasi saja pangkat tertinggi yang ada dalam sini. Coba kita cek pembilangnya ya. Pangkat tertingginya di sini pangkat 1. Pangkat 1 ya. Di sini juga 1. Tetapi karena dia di bawah akar ya. Akar itu kan sama dengan 4 pangkat 1/2. Jadi akar itu sebenarnya adalah pangkat 1/2. Berarti pangkat tertinggi yang ada di atas itu adalah 1/2. Kenapa? Karena ada di bawah akar. 1 dikali 1/2. Saya ulangi, 1 dikali 1/2. Berarti di pembilang ini pangkat tertingginya adalah 1/2. Ya, 1/2. Kalau yang di bawah pangkat tertingginya adalah 1, jelas sekali. Berarti semua yang ada di sini kita bagi semua dengan X. Karena X itu sama dengan X pangkat 1. Kenapa dibagi pangkat 1? Karena pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kita tulis ulang. Di sini saja ya. Sambung. Limit X menuju tak hingga akar 5X tambah 4 kurang akar 3X tambah 9 per 4X. Ini semua kita bagi X. X, ini bagi X. Ini juga dibagi dengan X. Ingat, bagi X-nya ini, X-nya belum masuk. Ya, X-nya belum masuk. Ini juga. Nah, ini masalahnya. Kalau yang di bawah, ini tidak ada masalah. Langsung saja dicoret. Kalau yang di atas, ada akar, ada tidak. Nah, perhatikan. 2 itu sama dengan akar 2 pangkat 2, kan? 5 itu sama dengan akar 5 pangkat 2. 7 itu sama dengan akar 7 pangkat 2.
Berarti X itu sama dengan dapat diubah menjadi akar X pangkat 2. Pertanyaan, untuk apa kita ubah seperti ini? Karena kita ingin membagi yang di atas ini yang berbentuk akar dengan X. Berarti X ini kita ubah dulu menjadi bentuk akar. Supaya bisa dioperasikan dengan bilangan yang ada, bentuk yang ada di atasnya. Maka ini saya ubah dulu limit X menuju tak hingga akar 5X tambah 4 dibagi akar X pangkat 2. Supaya bisa masuk sebentar ini. Kurang akar 3X tambah 9 dibagi akar X pangkat 2. Dibagi dengan 4. Kenapa 4? X-nya ini sudah habis. Ya. Artinya limit X menuju tak hingga. Nah, karena ini akar, sudah bisa dioperasikan. Kayak misalnya ya, contoh ilustrasi akar 4 per 2, kita tidak bisa bilang ini 2. Salah. Tapi kalau kita bilang akar 4 dibagi dengan akar 2, ini boleh menjadi akar 4 per 2 sama dengan akar 2. Boleh, karena semuanya berbentuk akar. Sama dengan ini. Ini tadi belum bisa karena di bawah tidak ada akarnya, di atas ada. Ini sekarang sudah ada akarnya. Sudah bisa kita operasikan yang di dalam sini dengan X pangkat 2. Kenapa bisa berubah jadi seperti ini? Ini tadi ilustrasinya. X itu dapat diubah menjadi akar X pangkat 2. Berarti ini menjadi akar 5X per X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 2. 3X per X pangkat 2 ditambah 9 per X pangkat 2 dibagi dengan 4. Nah, jadi seolah-olah ini dibagi dengan X pangkat 2, padahal sebenarnya dibagi X juga. Cuma diubah menjadi bentuk akar supaya bisa dioperasikan dengan di atasnya. Oke, kita teruskan limit X menuju tak hingga. Ini menjadi 5 per X ditambah 4 per X pangkat 2 kurang akar 3 per X tambah 9 per X pangkat 2 per 4. Nah, kenapa limit ini terus ada? Ya, karena kita belum menggunakan sifat tadi ya. Nah, sekarang kita sudah bisa pakai karena sudah bentuk yang paling sederhana. Ini tadi menurut sifat dasar atau run dasar ini nilainya adalah 0. Berarti di sini akar 0 ditambah 0 kurang akar 0 tambah 0. 4. Akar 0 tambah 0, ya 0 lah. 0 tambah 0, 0. 0 kurang 0, 0 per 4. Hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya ini adalah 0. Demikian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.